Selamat malam Pak Mega. Perkenalkan saya Sela Puspitasari dari kelas 442 I01 dengan nomor induk mahasiswa di 44200712. Di sini saya akan mempresentasikan makalah komunikasi digital dan sosial media, strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial, studi analisis portal tanifan.com, PT Tanifan Madani Indonesia. Teknologi telah menjadikan dunia seakan tanpa sekat. Teknologi berbasis internet menjadi pemicunya. Secara garis besar, kemajuan teknologi internet juga disertai dengan berkembangnya berbagai titik akses yang membawa dampak pada percepatan globalisasi industri. Teknologi digital yang sangat luas penerapannya terdampak pada setiap bidang, termasuk sektor bisnis, kegiatan bisnis yang mulanya merupakan interaksi antara para pengusaha dan konsumen dengan sistem tradisional untuk mengikuti perkembangan bisnis di era digital dengan segala kebaharuannya. Internet juga menandai era baru pemasaran, yaitu era digital marketing yang bercirikan bermunculannya brand global dalam beberapa dekade terakhir. Semakin banyak perusahaan yang mengikuti pola tahap-tahap tradisional dalam proses internasionalisasi. Perusahaan semacam ini menargetkan pasar internasional atau global sejak didirikannya. Berakhir di era push-strategi, konsumen memiliki daya tawar yang semakin kuat. Konsumen memiliki kebebasan memilih, sekaligus memegang kendali atas setiap informasi yang mereka terima. Landasan teori. Sistem komunikasi mampu mengubah kebudayaan. Harold Adam Innis, seorang ekonomi Kanada yang menjadi teorisi ilmu komunikasi, percaya bahwa ilmu komunikasi merupakan inti dari teknologi. Menurut Weber, kata sosial secara sederhana merujuk pada realisasi sosial. Relasi sosial itu sendiri dapat dilihat dari kategori aksi sosial. Dan realisasi sosial, kategori ini mampu membawa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas sosial dan aktivitas individual. Definisi media sosial menurut Madiberg 2012, media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten. Menurut Skerki 2008, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. Khusus yang tidak dimiliki oleh jenis media siber lain, terdiri dari ciri-ciri tertentu yaitu yang hanya memiliki media sosial, jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten oleh pengguna. Kimi, sebuah lembaga riset yang didirikan pada tahun 2020 oleh Nick Sutton dan Jonathan Kenneth. Pada 2014, mempublikasikan infografik tentang apa yang terjadi dalam 60 detik di media sosial. Data menunjukkan bahwa terdapat 67.000 foto yang diunggah di akun Instagram, 433.000 teks yang dipublikasikan di Twitter, dan 293.000 status yang diperbaharui di Facebook. Jumlah tersebut hanya dalam hitungan 60 detik dan semua itu tersimpan dalam arsip digital serta dapat diakses oleh siapapun. Jumlah tersebut tentu saja semakin meningkat setiap harinya. Pada tahun 2014, data riset dari Ware Social menunjukkan rata-rata pengguna masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam untuk berkoneksi dan berselancar di media sosial. Sebagian dari pengguna tersebut mengakses media sosial menggunakan telepon pintar. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan terhadap pengguna media sosial di Indonesia. Penduduk Indonesia menghabiskan 3,24 jam berselancar di media sosial. Dari tabel grafik tersebut dapat dilihat, Indonesia menjadi negara kelima di dunia paling banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial. Terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari tahun 2020. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 25 juta atau kurang lebih 17% antara tahun 2019 sampai 2020. Peningkatan pengguna internet di Indonesia mencapai 64% pada Januari 2020. Sedangkan untuk pengguna media sosial di Indonesia terdapat 160,0. Di era digital, media sosial berperan penting dalam kehidupan manusia.
2020 lebih banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu melakukan lebih banyak hal secara online daripada sebelumnya. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 4,54 miliar, meningkat 7%, 298 juta pengguna baru. Dibandingkan dengan Januari 2019, di seluruh dunia terdapat 3,80 miliar pengguna media sosial pada Januari 2020. Jumlah ini meningkat lebih dari 9%, 321 juta pengguna baru dibanding tahun lalu. Secara global, lebih dari 5,19 miliar orang menggunakan ponsel dengan jumlah pengguna naik hingga 124 juta atau 2,4% selama setahun terakhir. Terkait internet, Cloudflare menggunakan model segitiga tersebut untuk melihat bagaimana komunikasi online terjadi dari aspek-aspek yang muncul mengikutinya. Pengguna teknologi mengubah realitas sosial yang dalam kondisi tertentu menghamburkan batas-batas yang ada di antara teknologi dan sosial. Seperti dilansir oleh Converb.com, P2P lending adalah praktek atau metode pemberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya P2P lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Peer-to-peer lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagi kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2P lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Metode penelitian. Jenis penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif mencoba menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang diteliti berupa kondisi, situasi yang berlangsung dalam hubungan sosial. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Singaribun dan Effendi dalam Atwar menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan cara yang cermat dalam menganalisis masalah sosial. Adapun tujuannya untuk mengembangkan konsep yang sudah ada dan mengumpulkan fakta-fakta, bukan untuk menguji hipotesis. Di samping itu, penulisan penganalisis bagaimana menggunakan media sosial sebagai strategi marketing bisnis di era digital yang dilakukan oleh Tanifan. Hasil dan pembahasan. Tanifan masih terdengar asing bagi masyarakat. Namun pada tahun 2019, Tanifan telah menyalurkan pinjaman sebesar 8,68 miliar kepada 1.500 petani melalui question dan answer di website resminya. Dijelaskan bahwa Tanifan adalah perusahaan finansial yang fokus pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Berbagai pihak, baik kelompok maupun individu, dapat mendanai para petani dengan manfaat bagi hasil menarik. Misi utama Tanifan adalah memberikan akses keuangan alternatif kepada petani, peternak, dan nelayan Indonesia sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan hidup lebih baik. Sekaligus juga turut aktif dalam mengedukasi dan membina para petani, peternak, nelayan. Tanifan juga turut aktif dalam mengedukasi dan membina para petani. Tanifan merupakan PT Tanifan Madani Indonesia, suatu persero terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha sebagai penyelenggara pelayanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, di sini kita bisa lihat gambarnya website Tanifan. Di antara beberapa mitra Tanifan adalah Endang Gunawan, Ketua Kelompok Tanifan Mandiri Bogor, Zul Anam, Ketua Kelompok Pariko Tani di Pandeglang, Saipullah, Ketua Kelompok Tani Alam Lestari di Bandung, serta Rahmat Suherman, Ketua Kelompok Sahabat Tani dari Bandung.
Sehubung dengan layanan Tanifan, Tanifan adalah penghubung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang berperan sebagai penyedia, pengelola, dan pengatur transaksi, memberikan fasilitas pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui plafon Tanifan. Transaksi pinjaman memiliki antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Baik, kita bisa lihat untuk gambar tabel berikut. Ketika dunia pertanian merambah ke tanah digital, persoalan seperti pada poin F cenderung terjadi. Namun dengan modal website yang menjanjikan serta metode transparansi, ditambah dengan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, hal tersebut dapat diminimalisir. Pada gambar di atas, lihat beberapa pilihan pembiayaan dan jenis pembiayaan dapat dipilih oleh para calon peminjam atau pemberi modal. Mulai dari pembiayaan aneka buah, gula, pisang, emas, aneka beri, aneka bahan pangan, pengembangan atau pembiakan kambing, jahe merah, kentang granola, jamur tiram, jagung silage, ayam karkas beku, ubi cilembu, dan lain sebagainya. Baik, kita bisa lihat gambar di sini ada Instagram Tanifan, Twitter, Facebook, dan YouTube. Baik, di sini kita bisa ambil kesimpulan, kegiatan bisnis yang mulainya merupakan interaksi antara para pengusaha dan konsumen dengan sistem tradisional, dituntut mengikuti perkembangan bisnis di era digital, termasuk hadirnya berbagai jenis platform media sosial. Hal tersebut berpengaruh terhadap metode bisnis. Kini promosi serta pengembangan bisnis lazim menggunakan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari metode yang digunakan oleh Tanifan, yaitu plafon pendanaan finansial yang fokus pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan dalam presentasi tersebut. Terima kasih dan selamat malam.